Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Balik lagi di teman-teman di channel Kajian Online. Sebuah informasi yang cukup menggemparkan Indonesia. KPK di sini teman-teman mengumumkan telah menemukan titik keberadaan buron Harun Masiku. Ya teman-teman, ini bukan main-main informasi, ini bukan informasi bohong atau hoax, tapi disampaikan langsung di persidangan di mana ini tim penyidik KPK mengatakan sudah mengetahui titik keberadaan Harun Masiku. Akan tetapi teman-teman, muncul sebuah pertanyaan di netizen kita nih, teman-teman juga, kalian semua mungkin juga bertanya, kenapa ini KPK sudah tahu lokasi Harun Masiku, tapi hingga detik ini belum melakukan penangkapan. Apakah isu yang beredar di kalangan masyarakat, di para ini akar rumput mengatakan bahwa Harun Masiku disembunyikan oleh seorang ketum partai terbesar di Indonesia memang benar? Apakah Harun Masiku teman-teman sebenarnya tidak lari ke luar negeri, tidak kabur kemana-mana, tapi ada di kediaman orang terkuat di Indonesia pada saatnya yang memenangkan pemilu sebanyak 2 periode berturut-turut. Teman-teman, hari ini kita bakal mengungkap tabir, kita bakal melihat ini obrolan para pakar terkait isu yang menyebut bahwa KPK sebenarnya sekarang sudah tahu, tinggal teman-teman mengukur kekuatan, karena KPK juga tidak bisa melakukan tindakan yang gegabah, apalagi ini menyangkut keselamatan para penyidik. Kalau misalnya penyidik ada apa-apa, kan ini juga akan mencoreng nama baik KPK, ini juga bakal teman-teman jadi catatan buruk. Alhasil ya KPK juga harus mengukur kekuatan biar nanti kalau misalnya melakukan OTT, operasi tangkap tangan, harus ada TNI, harus ada kepolisian, karena yang dilawan itu adalah, kalau misal bisa saya sebut, adalah mafia di atas mafia yang mungkin berani teman-teman menghilangkan nyawa seseorang kalau dirasa diperlukan. Saya nggak mau menyebut siapa itu, saya nggak mau menyebut ya di kediaman di rumah siapa, teman-teman lah yang tahu isunya teman-teman ya. Ini isunya ada disembunyikan loh, jadi nggak lari kemana-mana. Nah, biar lebih lengkap, kita simak dulu deh informasi yang sudah Kajian Online kumpulkan terkait keberadaan Harun Masiku. Di mana sih Harun Masiku itu kabur atau ya sembunyi? Kita bakal simak teman-teman hari ini, malam ini, detik ini di video berikut. Di video berikut ini, teman-teman simak video selengkapnya. Disampaikan oleh penyelidik KPK di persidangan Hasto kemarin, sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom pada sore hari ini mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Halo, selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih Mas Yudi telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore ya di tengah kegiatannya. Mas Yudi, ini bukan kali pertama di dalam sidang dengan terdakwa Hasto Kristianto ada pernyataan yang membuat publik kaget ya. Kemarin sebelumnya selain penyelidik KPK Arief Budi ini, ada AKBP Rosa juga ya yang sudah bersaksi di dalam ruang sidang. Kita ke satu dulu nih, yang terbaru, apa yang disampaikan oleh penyelidik Budi. Anda melihat ini seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh beliau dalam ruang sidang ini? Ya, kalau sebelumnya kan pimpinan-pimpinan KPK yang lama kan selalu menyampaikan keberadaan Harun Masiku, kemudian diralat dan sebagainya. Tetapi ketika yang menyampaikan adalah seorang kasatgas penyelidikan di KPK, senior, dan saya pun juga sudah bekerja bertahun-tahun bersama dengan Mas Arief ya, dan itu pun juga disampaikan di sidang pengadilan. Saya yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran, Mbak. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya mungkin ya tidak menyangka juga ada pertanyaan dari penasihat hukum Hasto ya. Dan karena KPK Mas Arief ini saya katakan adalah orang yang jujur, ya dia mengatakan paham titik lokasinya, namun ya dia tidak bisa memberitahukan secara detail ya karena rahasia. Tapi setidaknya di sini menjadikan gambaran kita bahwa KPK sudah dekat sekali ya dengan keberadaan Harun Masiku. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika titik lokasinya sudah diketahui, dan pengalaman saya juga ketika menangkap para buronan ya, dan bersama juga dulu dengan Mas Rosa, Mas Arief gitu ya. Saya pikir kita tinggal menunggu waktu, dan saya berharap ya KPK tadi kan juga menyampaikan secara normatif dan sebagainya ya. Sebenarnya nggak perlu normatif seperti itu, karena ini yang menyampaikan langsung penyelidiknya loh, yang menangani loh, dan secara jujur mengatakan sudah tahu titik lokasi. Seharusnya yang dilakukan oleh KPK adalah menyampaikan
kepada publik ya bahwa pertama bahwa benar mereka sudah mengetahui titik lokasinya. Kemudian yang kedua, apakah ada halangan baik hukum ya, teknis ya, non hukum dan non teknis ya, terkait dengan bagaimana sudah tahu titik lokasi dari Harun Masiku ya, namun belum berhasil ditangkap. Karena Mbak, ketika seorang penyelidik berbicara mengenai titik lokasi, ya saya yakin bahwa itu sudah sangat presisi sekali ya. Nah sekarang saya berharap KPK terbuka apakah benar ada faktor non teknis ya, non hukum ya, itu KPK perlu disampaikan kepada publik. Karena kalau misalnya secara hukum Mbak, begitu tahu ada lokasi dari penggeledahan dari di mana buronan, kita langsung melakukan penggeledahan ke tempat tersebut. Nah kemudian pengalaman saya alhamdulillah berapa kali melakukan penggeledahan benar di tempat tersebut, kemudian kita berhasil menangkap buronannya sedang bersembunyi di situ. Nah sekarang ini sangat menarik, apakah ada faktor non teknis atau non hukum terkait dengan belum ditangkapnya Harun Masiku, walaupun tadi dikatakan oleh Mas Steve ya bahwa titik lokasi loh Mbak ya, titik lokasi itu sudah diketahui, seperti itu Mbak Zoya. Baik, Mas Yudi, jika berdasarkan pengalaman Anda di KPK, ketika lokasi titik persisnya sudah diketahui tetapi belum dilakukan penangkapan karena memang ada satu dan lain hal. Nah, satu dan lain hal ini sebenarnya menunggu apa, Mas? Karena kan sebenarnya tadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Mas Arief Budi, mereka selalu berusaha berada di dekat Harun Masiku, sehingga Harun Masiku ini tidak lepas dari pengawasan. Sebenarnya tinggal tangkap saja kan bisa ya, tetapi apa yang membuat mengapa penangkapan ini harus menunggu sinyal lain? Sinyal apa? Ada apa yang ditunggu sebenarnya dalam struktur kerja, mekanismenya KPK melakukan OTT? Seharusnya tidak ada yang perlu ditunggu Mbak ya, terkait dengan posisi Harun Masiku sekarang. Tadi saya katakan bahwa ketika diketahui langsung saja segera dilakukan penangkapan melalui proses penggeledahan terlebih dahulu. Namun saya melihat bahasa kita kan sebenarnya adalah on gitu ya, benar-benar melihat wajah dari Harun Masiku di mana. Kalau saya lihat titik lokasi mungkin sudah ditemukan, tapi belum on, itu yang pertama Mbak, belum melihat langsung. Tetapi bisa juga melihat ada kendala ya, apakah misalnya ketika dilakukan penangkapan ada misalnya halangan, ada rintangan, ataupun mungkin ada yang mengawal Harun Masiku dan sebagainya sehingga takut pertumpahan darah gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, saya pikir KPK bisa meminta bantuan kepada kepolisian misalnya. Artinya bahwa sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah. Karena kalau misalnya ini, karena gini, ini kan sudah disampaikan ya oleh Mas Arief di persidangan. Ini bagi saya sangat berat lah bagi KPK untuk dalam waktu dekat ini tidak berhasil menangkap Harun Masiku. Bahkan bagi saya perkataan dari Mas Arief ini juga sangat bagus ya. Saya apresiasi bahwa bisa jadi ya ini adalah momentum ya bagi para penyelidik gitu kan, dan penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku segera berani untuk menangkap Harun Masiku, seperti itu Mbak. Baik, nah tetapi harusnya bisa ditangkap ya kata Anda, tidak perlu menunggu apapun ketika memang sudah ada titiknya diketahui ya. Nah apakah memang dalam kasus-kasus yang serupa atau yang mirip-mirip, atau mungkin dalam kasus ini sendiri ya, Mas Yudi pernah melihat bahwa intervensi untuk kasus-kasus dengan nama-nama besar seperti ini kerap kali terjadi kah? Dan siapa saja sebenarnya pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk bilang, oke, kita eksekusi, oke, nanti tahan dulu? Nah, kalau untuk saat ini ya, dalam melakukan penangkapan itu memang adalah Kasatgas dan penyidiknya yang menangani kasus tersebut, dan tidak ada apa dikatakan bahwa tunggu dulu ya, tahan dulu. Karena Mbak, ketika kemudian dalam waktu, jangankan hitung hari ya, hitung jam saja, ketika seorang buronan berhasil mengetahui bahwa posisi titik lokasinya diketahui, dia akan segera melarikan diri. Apalagi ini Harun Masiku yang sudah 5 tahun. Makanya begitu kemarin disampaikan bahwa KPK tahu titik lokasinya, maka dia akan segera ya untuk berpindah tempat. Saat ini Harun Masiku sudah tidak ada di titik lokasi seperti yang disampaikan oleh Mas Arief, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika melakukan penangkapan, pimpinan KPK menyerahkanlah teknisnya kepada penyidik. Nanti setelah ditangkap baru kami menyampaikan kepada pimpinan Pak bahwa
kami berhasil menangkap dan segera akan dibawa ke kantor seperti itu. Tapi untuk mengatakan bahwa tidak atau jangan, itu selama ini saya tidak pernah menemukan, Mbak. Karena tadi saya katakan, effort untuk menemukan buronan itu kan luar biasa loh. Penyidik sampai nggak pulang ke rumah, itu teknis ya maksud saya gitu ya. Waktu banyak uang, kalau misalnya nggak segera dieksekusi saat itu, ya tentu kita juga lelah seperti itu. Nah sekarang bagi saya yakin bahwa kalau saat ini tidak dieksekusi segera, Harun Masiku dimanapun di lokasi berada, maka dia akan berpindah tempat. Dan Mbak, ketika seorang buronan, ya saya beberapa kali juga buronan mencium bahwa dia akan ditangkap. Ketika dia kemudian mengetahui bahwa titik lokasi keberadaannya diketahui, maka dia akan bersembunyi lebih dalam atau bersembunyi yang lebih rumit. Dengan orang-orang dia nggak akan nemui gitu. Artinya yang dilakukan dia adalah bagaimana menyembunyikan diri dulu gitu Mbak, seperti itu untuk saat ini, untuk sementara supaya KPK tidak berhasil menemukan titiknya. Baik, nah dengan dilakukannya pemeriksaan keterangan saksi di muka sidang untuk terdakwa Hasto Kristianto, ada keterangan dari AKBP Rosan, kemudian juga dari Arif Budi. Nah, menurut Anda nih, Mas Yudi, apakah sebenarnya simpul-simpul yang selama ini menjadi benang kusut dalam kasus Harun Masiku 5 tahun berlalu belum kunjung terungkap di mana keberadaannya ini justru semakin terang benderang dan seharusnya KPK tidak ada halangan lagi untuk dapat menangkap di mana Harun Masiku, atau menurut Anda pandangan lain adakah terkait dengan hal ini? Ya, saya sepakat dengan Jack ya bahwa seharusnya sudah terulang ya semuanya ya. Hal-hal yang dulu misalnya apakah Hasto dulu tersangka atau tidak tersangka, tapi kan sekarang KPK sudah menetapkan sebagai tersangka. Artinya kita tahu bahwa tentu dari sisi jabatan Hasto sebagai sekjen kan lebih tinggi dari Harun Masiku. Artinya tentu ya seharusnya bagi KPK ya ketika sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka, bahkan sekarang menyeretnya ke meja hijau ya ke depan persidangan, ya seharusnya Harun Masiku sudah tidak ada lagi alasan ya excuse gitu ya untuk kemudian tidak melakukan penangkapan, karena saat ini kan Harun Masiku pun ketika berhasil ditangkap dan sebagainya, bagi saya kan tidak akan ada hal yang signifikan terkait dengan keterangannya sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Jadi sebenarnya KPK harusnya nothing tulus ya Mbak ya, kalau memang kita berbicara bahwa kasusnya adalah kasus suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, karena di dalam kasus Hasto ini kan semua sudah terang benderang dan menurut saya tidak ada urgensinya justru ketika Harun Masiku masih bersembunyi atau tidak berhasil ditangkap, seperti itu Mbak. Baik, terakhir Mas Yudi, KPK merespon apa yang disampaikan oleh Arif Budi dalam sidang ini dengan pernyataan bahwa pihaknya masih akan mengkaji terlebih dahulu dan langkah lanjutan baru akan dilakukan setelah JPU selesai pada fokus utamanya, yaitu sidang kasus terdakwa Hasto ini. Nah, menurut Anda, dalam hematnya, kira-kira mengkaji ini tidak perlu terlalu lama kah, atau lebih baik fokus kepada arah mana? Silakan Mas Yudi. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan secara lengkap pengarahan atau ya ini pandangan para ahli terkait isu yang beredar saat ini, di mana Harun Masiku diketahui keberadaannya teman-teman sudah ditemukan posisi tempat tinggalnya dan disebut-sebut dekat teman-teman ini dengan seorang yang mempunyai pengaruh besar, memiliki partai besar dan juga pernah memenangkan pemilu. Jadi kata barusan mantan penyidik KPK ini sudah selayaknya ditangkap. Tidak usah lagi tunggu A, tunggu B, tunggu C, sudah tinggal teman-teman lakukan OTT. Jangan takut KPK. Kami rakyat Indonesia 280 juta rakyat Indonesia mendukung penuh KPK. Kalau misalnya perlu bantuan dari rakyat tinggal bilang, kita bakal gerebek bersama. Kalau misalnya terjadi perlawanan, biar rakyat yang jadi tameng untuk para penyidik KPK. Jangan biarkan Harun Masiku ini tetap berkeliaran teman-teman. Jangan biarkan Harun Masiku yang sudah mencoreng nama baik DPR, nama baik pemerintah, jangan sampai dibiarkan bebas. Karena itu teman-teman kita bakal terus kawal ini perkembangannya. Biar nggak kelewat informasinya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja informasi kita hari ini. Kita bakal terus update perkembangan terbarunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.